Bab 054. Arksial berapa botol gue minum? Dia memukul kepalanya, tatapannya kabur menatap jalanan yang sepi. Motor itu berjalan tidak seimbang. Suara klakson banyak motor yang tiba-tiba terdengar dari belakang membuat Din menyipit menatap spion. Motor anak-anak Dark Wolf mendekat. Din memukul tangki motornya dengan menggeram. Dia tidak punya kesadaran penuh untuk melawan mereka semua, lagi pula sama juga dengan cari mati. Dia menekan gas dengan kuat, motor itu melaju cepat walau tidak seimbang. Anak-anak Dark Wolf yang berjumlah banyak tidak meninggalkan kesempatan itu. Mereka mengepung Din dan mendorong badan motor milik cowok itu hingga Din terjatuh dari motornya. BUKH. Ark. Din merintih karena terjatuh dari motornya. Badannya berguling. Dia memegang kepalanya dan bangkit dengan susah. Anak-anak Dark Wolf mengelilinginya dengan seringaian. Kuat juga nyali lo pulang sendiri kondisi mabuk kan? Ketua Dark Wolf terkekeh. Dia berdiri paling depan dengan dua tangan terselip di saku celana. Umpatnya. Kakinya menendang Din yang kesusahan berdiri. Tubuh Din terjatuh lagi ke aspal. Anak-anak Aksio Zages terlihat puas. Kita keroyok gak nih? Ini doang bisa gue bikin masuk rumah sakit. Ketua Dark Wolf itu tersenyum miring. Dia menyingsingkan kedua lengan jaketnya bergantian dan menarik kerah Din. BUKH. Bogeman mentah mendarat di tulang pipi laki-laki itu. BUKH. 87. Satu bogeman lagi diberikan. BUKH. Sudut bibir Din berdarah. BUKH. BUKH. Kali ini bogeman di ulu hati berulang kali. Din terbatuk-batuk, begitu dia ingin melawan saat itu juga ketua Dark Wolf menangkis serangannya dan membalas balik. Din mengusap sudut bibirnya dan memberikan serangan balik. Karena kondisi mabuk membuatnya malah salah sasaran dan meninju angin, berakhir jatuh terkapar di aspal. Tawa anak-anak Dewe terdengar. Menertawakan kondisi lawan mereka. Sial. Din mengumpat. Dia hendak meraih ponselnya ketika tarikan kuat di bahunya dari arah belakang membuatnya tidak siap. BUKH. Bogeman demi bogeman diberikan hingga wajahnya babak belur, matanya bengkak dan dia terbatuk darah. Ketua Dark Wolf seakan tidak puas dan terus memberikan bogeman hingga Din terkapar lemah dengan mata terpejam. Dia menyentuh perutnya yang terasa sakit, wajahnya pedih. Din mengerang dan bogeman berikutnya membuatnya tidak sadarkan diri. Ah, lemah. Segitu doang pingsan. Ketua Dark Wolf tampak tidak puas. Dia masih punya banyak kekuatan untuk menyerang. Dia mengamati sekitar yang sepi dan memberi instruksi anggotanya untuk cabut. Mereka kemudian berbondong-bondong pergi dengan motor masing-masing. Ponsel yang terus berdering di atas nakas membangunkan Sanum yang terlelap nyenyak dalam tidurnya. Dia mengeluh dan menoleh ke belakang Gaza. Itu ponsel Gaza yang tidak henti berbunyi. Sang empunya malah tertidur nyenyak memeluknya. Sanum menjauhkan tangan Gaza pelan-pelan. Dia tersenyum menatap wajah damai cowok itu. Biar tidak mengganggu tidur suaminya, Sanum bergerak pelan dari kasur. Berjalan ke nakas dan mengambil benda pipi itu. Nama Galan berkedip-kedip di layar. Sanum menatap Gaza lalu pada layar itu ragu. Apa boleh dia angkat saja telepon Galan? Tapi kan Galan tidak tahu hubungan mereka. Bagaimana jika curiga dia mengangkat telepon Gaza malam begini? Sanum hendak menaruh lagi ponsel itu kalau muncul notifikasi pesan dari Galan. Galan. Din dikeroyok anak Dark Wolf. Sekarang dibawa ke RS. Sanum membulatkan matanya.
Dia menaruh lagi benda itu dan membangunkan Gaza. Mas. Telapak tangannya mengusap lembut dada bidang Gaza. 88. Cowok itu melenguh. Mas, Galan nelpon kamu. Biar aja, gumam Gaza serak. Din dikeroyok. Mata Gaza terbuka lebar. Dia duduk dengan gerakan cepat bersama ekspresi kaget. Dia mengambil ponselnya di nakas yang masih terus berbunyi dan menerima panggilan. Cek, kenapa lama lo angkat? Din dikeroyok. Galan tampak kesal. Posisi. Gaza menyingkap selimut yang menutupi tubuhnya dan berlari cepat ke walk-in closet. Mengambil jaketnya. Rumah sakit gak jauh dari markas. Kondisinya parah. Gue sama anak-anak udah di sini. Din sedang diperiksa dokter. Sanum mengikuti langkah Gaza dengan khawatir. Dia membantu ambil kunci motor cowok itu. Gimana bisa? Kita gak tahu. Theo balik markas jam 2 lewat. Dia nemu Din udah terkapar di jalanan. Umpat Gaza. Din juga mabuk. Dia bau alkohol. Gaza memejamkan mata sesaat. Nyokapnya udah tahu. Belum kita kasih tahu. Bagus. Jangan kasih tahu apapun dulu. 10 menit lagi gue sampai. Oke. Tut. Panggilan dia akhiri. Gaza mengusap wajahnya kasar dan berbalik badan. Sanum menyerahkan kunci. Aku pergi dulu, Cil. Mas, jangan terlalu ngebut ya. Iya. Lanjut tidur kamu. Aku mungkin pulang abis subuh. Sanum mengangguk. Gaza mengecup keningnya lama sebelum berjalan cepat keluar kamar. Sanum menatapi punggung lebar suaminya yang lalu menghilang. Ya Allah, tolong lindungi Mas Gaza. Semoga Din juga baik-baik saja, doanya dalam hati. 89. Anak-anak Aksio Zages ramai berdiri di dekat IGD. Wajah-wajah tegang dan marah terlihat dari ekspresi mereka. Kala sang ketua datang, mereka berdiri menghadap. Bahkan yang duduk langsung berdiri. Din lagi ditangani dokter bos, lapor Theo paling depan. Gaza mengangguk. Tatapannya beralih ke pintu IGD dengan kaca tembus pandang. Di salah satu berangkar seorang Din terbaring tengah diperiksa seorang dokter laki-laki parubaya. Tangannya mengepal. Gaza, kita harus balas dendam buat anak Dark Wolf, ujar Galan. Tatapannya begitu marah. Gue setuju, ujar Lukas. Ini keterlaluan. Mereka beraninya nyerang Din sendiri dalam kondisi mabuk. Kita bikin mereka lebih parah dari ini. Kalau bisa kita buat satu anggotanya koma, seru yang lain. Pembalasan harus lebih dari apa yang kita terima. Gaza menoleh. Ya, mereka harus kita balas. Anak-anak Aksio Zages tampak puas dengan keputusan ketua mereka. Kapan kita balas? Tanya anggota lain, tidak sabar. Gaza memberikan seringaian. Besok malam. Kita tunggu mereka dekat tongkrongan mereka. Theo, lo awasi dulu pergerakan Dark Wolf dan bikin mereka lengah. Theo meninju telapak tangannya dengan seringaian. Gue akan pastikan mereka lengah. Bagus. Arfan, buat mereka gak bisa kabur. Arfan tersenyum lebar. Serahin sama gue. Galan, Lukas, Bagas formasi paling depan sama gue. Kita kejar inti mereka. Sisanya habisi anggota mereka yang lain, titah Gaza lagi. Mereka mengangguk kompak. Besok kita bahas pagi-pagi sama anggota yang gak ada hari ini. Malam langsung kumpul di markas. Siap. Gaza mengangguk.
Tangannya sudah gatal ingin menghabisi mereka semua. Mereka akan lihat kemurkaan seorang Gaza Leonard Darmendra. Kita bawa senjata. Cukup 2 orang yang bawa balok. Tapi bukan untuk penyerangan. Itu sebagai pelindung kalau salah satu dari kita terdesak, baru yang bawa balok bantu yang lain. Mereka mengangguk paham. Gak ada pisau ataupun senjata lain. Mereka cupu dan lemah, bogeman cukup buat mereka terkapar. Kalian pulang aja. Gue di sini. Gaza menatap semua anggotanya. Din sudah selesai diobati hanya saja belum sadar sejak tadi. 90. Ini sudah pukul 3 dini hari. Lebih baik mereka balik dan kembali besok, bergantian dengannya. Gaza memutuskan di sana hingga pagi. Gue juga di sini, putus Galan. Cek kagak. Balik lo pada. Usirnya, balik rame-rame. Hati-hati sama pergerakan anak Dark Wolf. Anggota yang lain mengangguk, mereka sudah cukup mengantuk karena belum tidur sejak tadi. Galan yang hendak bicara lagi langsung disela Gaza. Balik. Titahnya tidak ingin dibantah. Galan mendengus. Dia menatap teman-temannya yang lain menyuruh duluan keluar. Seperginya mereka dia menatap lagi Gaza. Gila lo ninggalin si Sanum di apartemen sendiri. Udah gue bilang gue balik pagi. Tetap saja, dia bini lo anjir. Ya iyalah bini gue. Bini siapa lagi? Galan menghela napas. Lo aja balik. Gue di sini sampai pagi. CKG. Keras kepala. Gaza mengedikkan bahu. Dia mengusir Galan dengan instruksi tangan kemudian dia berbalik ke IGD. Balik lo jam 6 pagi. Titahnya sebelum hilang dari pandangan Galan. Galan menatap kesal lalu berbalik pergi dari sana. Di dalam, Gaza menarik kursi di sebelah berangkar yang ditempati dan duduk di sana. Tangannya dilipat di depan dada. Pandangannya lurus. Untungnya tidak ada luka serius yang Din terima. Hanya saja karena mabuk, kesadarannya cukup lama pulih. Wajahnya penuh lebam. Sangat babak belur. Tulang pipinya memar, satu matanya bengkak dan memerah, serta sudut bibir yang robek. Ada sedikit jahitan juga di dahi cowok itu. Gaza menghela napas. Dia cukup lama duduk diam seperti itu. IGD tidak terlalu sepi. Sista dokter dan suster terdengar sekali-kali. Lalu berangkar yang ditarik dan bunyi ambulans. Dini pagi yang sibuk. Tatapan tajam Gaza beralih pada jam di ponselnya. Dia kemudian menyandarkan punggungnya. Berniat tidur sesaat menunggu Din sadar. Di sisi lain kesadaran Din pulih, retinanya terbuka perlahan dan menyipit kala cahaya lampu menyilaukan pandangannya. Namun mata yang bisa terbuka lebar itu hanya di sisi kanan, sedang kiri terasa sakit. Ingatannya kilas balik ke saat dia dikejar anak Axio Zages dalam kondisi mabuk. Ark sial. Umpatnya. Matanya pasti seperti ini ulah mereka. Tatapan menatap langit-langit putih rumah sakit seiring bau obat-obatan yang menyeruak. Keningnya mengernyit. Kepalanya menoleh cepat ke samping hingga menemukan Gaza yang tertidur dalam keadaan duduk. Sanum istri gue. Din membuang nafas kasar. 91. Udah sadar. Gaza membuka matanya. Dia tidak sepenuhnya tidur karena indera pendengarannya masih bisa mendengar umpatan Din tadi. Din membuang muka. Theo yang nemuin lo terkapar di jalan. Tidak ada tanggapan terkait itu dari Din. Dia menutup lagi matanya. Pulang lo. Usirnya. Males. Din mengernyit. Dia mengatupkan bibirnya dan memilih terlelap lagi daripada berbicara dengan Gaza. Selain dia masih kesal,
dia masih dalam pengaruh alkohol. Gue pulang terus nyokap lo aja ke sini. Tawar Gaza akhirnya. Mata Din langsung terbuka. Dia menatap Gaza kesal. Gaza mengedikkan bahu lalu menarik sedikit kedua sudut bibirnya. Kagak, gue bilang. Tenang aja. Din sedikit lega. Mamanya bisa-bisanya mengomel tahu dia mabuk dan berakhir dipukuli. Gue bisa sendiri di sini. Sorry, ucap Gaza, tulus. Din diam, dia menatap langit-langit rumah sakit. Lo mabuk kan karena patah hati? Gue ngantuk. Din berpindah posisi jadi miring, memunggungi lalu menutup matanya. Gaza menghela napas. Gue beli kopi dulu. Jangan pulang lo. Lo dirawat sehari. Pesannya sebelum pergi dari sana. Begitu langkah Gaza terdengar jauh, Din membuka matanya kembali. Entahlah dia masih belum menerima sepenuhnya fakta bahwa ketuanya sendiri adalah suami dari perempuan yang dia damba. Mas, mau langsung mandi? Sanum menyambut Gaza yang baru balik dari rumah sakit. Cowok itu melepaskan sepatunya dan mendekat pada Sanum yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Dia mengangguk. Baik. Sanum siapin ya mas. Mas sekolah kan? Ya Cil. Sanum mengangguk paham, dia berbalik badan duluan namun Gaza mencekal pergelangan tangannya lalu membawanya dalam pelukan. Kamu tidur kan? Iya mas. Sanum tidur setelah tahajud sepeninggal mas. Gaza melepaskan pelukan singkatnya dan memberi kecupan di kening Sanum. Sanum tersenyum. Aku mandi dulu. Abis itu kita langsung ke sekolah. Mas gak makan dulu? Gaza menggeleng. Gak sempat. Kamu bisa telat. Mereka berjalan ke kamar. Begitu Gaza mandi Sanum. 92. Menyiapkan seragam cowok itu. Gaza kembali dengan seragamnya, namun kemejanya belum dikancingkan. Dia mendekat pada Sanum yang terlihat membereskan tasnya. Cil. Sanum mendongak dan tersenyum. Sudah mas. Gaza menggeleng. Dia menunjuk kancing kemejanya yang belum terpasang. Sanum yang kancingin. Gaza tersenyum dan mengangguk. Sanum berdiri lebih dekat dan mengancing buah baju Gaza satu persatu. Dia juga mengambil dasi dan hendak memasangkan. Gak usah pakai dasi Cil. Pakai mas. Biar makin ganteng. Sanum ngedip-ngedipkan matanya. Cek genit kedip-kedip. Sanum tertawa. Dia membuat simpul dasi dan memasangkannya di kerah kemeja Gaza. Senyumnya melengkung manis begitu selesai. Tuh kan makin ganteng. Sanum menepuk pelan dada Gaza. Jangan dilepas ya mas sampai pulang. Gaza menunduk dan menatap dasi yang sangat jarang dia gunakan, melihat ke cermin, penampilannya teramat sangat rapi. Guru-guru pasti akan heran jika melihatnya. Aneh Cil. Aneh apa mas? Ganteng tahu, herannya. Gaza mendengus. Tapi dia membiarkan saja, dia hendak mengambil jaket Aksio Zages namun sudah keduluan Sanum. Perempuan itu membantu memasangkan. Lalu menyerahkan tas hitam miliknya. Gaza tersenyum dan mengacak puncak kepala Sanum. Pinter. Sanum tersenyum lebar. Dia juga mengambil tasnya dan hendak menyandang, tapi tangan Gaza lebih dulu mengambil. Cowok itu mengantung satu tali tas Sanum di pundaknya. Loh mas. Biar aku yang bawa. Ayo. Dia mengenggam hangat tangan mungil Sanum. Keduanya lalu beranjak keluar apartemen. Mas kamu tidur gak tadi? Iya bentar. Mas ngantuk. Masih. Sanum pikir mas akan bolos hari ini. Cek gak bisa. Kenapa gitu?
93. Entar istri aku ada yang dekatin di sekolah. Ya Allah Mas, hanya karena itu? Tanyanya tertawa. Ya, jadi selama ini Mas takut Sanum ada yang dekatin ya? Godanya. Gak ada yang boleh dekatin istri Gaza Leonard Darmendra sayang, bisiknya. Pipi Sanum merona akan panggilan sayang itu. Dia mengulum senyum malu dan mengangguk. Iya Mas Sanum ngerti. Good. Gaza mengecup punggung tangan Sanum dan membawanya masuk ke dalam lift. Hanya ada mereka berdua.